Nanti kalau aku promo, oke oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa UIY Official Channel yang dirahmati Allah, di malam hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk mengupas tema yang aktual, tema yang up to date di pekan ini, dan ternyata tema yang up to date di pekan ini salah satunya adalah sebuah pembahasan yang luar biasa dari kedua orang ustadz yang kemudian diulik untuk mengupas dan memberikan argumentasi seputar khilafah. Nah, seperti apa nanti diskusinya? Nah, kita tahan dulu. Yang kedua, salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa, di kesempatan malam hari ini ada tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Kiai Haji Rahmat S. Labib, yang kedua adalah Dr. Ahmad Bukhari Muslim, dan yang ketiga adalah Ustadz Muhammad Ismail Yusanto. Di dalam diskusi malam hari ini nanti kita akan membahas sebuah tema untuk melanjutkan podcast dari Bung Refli Harun yang kemarin mengundang dua Ustadz kita, yaitu Kiai Haji Rahmat S. Labib dan Ustadz Ismail Yusanto, yang mengupas tentang buku khilafah. Nah, memang sebenarnya diskusi ini terinspirasi dari sebuah tayangan YouTube Refli Harun yang berjudul Menangkis Tudingan Soal Khilafah, Duo Ustadz, Argumentasi Ilmiah Kami Tentang Khilafah. Nah, nanti buat Anda yang sudah menonton ya, nanti bisa kemudian memberikan pertanyaan melalui live chat, dan ada berbagai macam komentar di tayangan tersebut, di acara yang dipandu oleh Bung Refli Harun, yang tentunya bisa kita kupas di kesempatan malam hari ini. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai diskusinya, yuk di-share dulu link kajian kita malam hari ini supaya bisa lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya, dan ilmu atau pengetahuan seputar khilafah bisa diketahui oleh saudara-saudara kita. Sebelum kita lanjut ke dalam diskusi malam hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Umat muslim di Indonesia seringkali merasa bingung atau bahkan ragu ketika mendengar kata khilafah. Sebagian di antara mereka mungkin bertanya-tanya, apakah konsep khilafah ini relevan di masa kini? Apakah khilafah benar-benar membawa kebaikan atau malah menimbulkan masalah? Rasa ragu itu adalah sesuatu yang wajar, apalagi ketika informasi yang diterima seringkali bercampur dengan stigma atau bahkan ketakutan. Pertanyaan-pertanyaan seputar khilafah pun dengan pendekatan yang ilmiah, lugas, dan objektif seringkali dibahas, termasuk sebuah karya buku khilafah yang mengupas detail tentang khilafah yang seharusnya dipahami oleh umat muslim. Buku ini telah dibedah bersama Refli Harun dengan 23.000 kali ditonton. Berbagai komentar tentunya menghiasi mulai dari yang pro hingga yang kontra. Lantas, bagaimana kelanjutan diskusi ini? Pemirsa, temukan jawabannya dalam Fokus UIY Official Channel, melanjutkan diskusi Refli Harun tentang buku khilafah.
Ya, pemirsa itu tadi sebuah pengantar tentang podcast yang kemarin dilakukan oleh Bung Refli Harun bersama dua narasumber kita yang juga hadir malam hari ini. Nah, langsung aja kita sapa dan nanti kita akan ajak beliau untuk berdiskusi. Yang pertama ada Kiai Haji Rahmat S. Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Labib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kemarin sempat berjumpa Kiai di sebuah momen yang cukup besar. Nah, tapi apa? Kami berada di belakang panggung. Nah, tidak bisa bertemu dengan Kiai yang dikerubuti jamaah kemarin ya. Sehat-sehat Kiai Labib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Kiai. Ini langsung aja kemudian kita ke pertanyaan atau diskusi kita begitu. Nah, dalam podcast yang kemarin itu dibahas mengenai pandangan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam yang mendasar atau fundamental begitu. Nah, akan tetapi seringkali pandangan-pandangan yang fundamental itu atau yang justru mendasar sampai ke akar begitu di Indonesia ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang sepertinya terlalu keras begitu. Nah, bagaimana mungkin pendapat atau pandangan Kiai mengenai hal ini dan bagaimana relevansinya dengan kondisi umat Islam saat ini, Kiai? Ya, yang pertama sebenarnya kalau kita bicara tentang khilafah dalam ajaran Islam itu sangat mudah dijumpai, ya, Iya. dijumpai dalam kitab-kitab turos, ya, buku-buku yang memberikan penjelasan tentang warisan Islam. Nah, turos itu kitab-kitab warisan Islam itu ada di sana tentang kitab fikih, ya. Ada yang juga sebagian menjelaskan secara sekilas ada tentang dalam kitab tafsir, ada juga kitab-kitab syarah hadis, bahkan juga dalam kitab-kitab sirah. Ya, dan kalau kita memang bicara sejarah, pasti juga akan kita bicara tentang khilafah. Jadi sebenarnya kalau umat Islam itu mau sedikit menengok ke belakang, mereka juga pasti akan menemukan disebut khilafah itu. Ya. Coba kalau kita bicara tentang sejarah umat Islam, saya sebelum kita bicara tentang turos hukum yang dalam bentuk kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab tafsir hadis yang lainnya. Kita lihat misalnya ketika kita bicara sejarah, mesti kalau kita bicara sejarah sebuah bangsa, sebuah umat, pasti akan bicara tentang kekuasaan. Iya. Sejarah Indonesia, sejarah Indonesia apa? Ya, ketika Indonesia disebut sejarahnya ya sejarah Mojopahit, kemudian di sana ada Hmm. Diri, Mojopahit, Singosari, eh, Demak, Bintoro, ya sampai kemudian Iya. Mataram, sampai Indonesia. Mesti bicara tentang kekuasaan. Kalau kita bicara sejarah Eropa sama, bicara kekuasaan. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang sejarah umat Islam, pasti akan ketemu dengan khilafah. Karena begitu Rasulullah SAW wafat yang dakib ila rafiqina ada, maka langsung dibahas siapa penggantinya? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian siapa penggantinya? Sayyidina Umar. Siapa penggantinya? Sayyidina Utsman. Dan ketika bicara tentang pengganti Rasulullah SAW, pasti mereka akan dapati bahwa itu adalah mereka semua yang tadi disebut adalah para khulafa, para khalifah. Dan itu sudah dikenal dalam sejarah. Bahkan di Indonesia pun setiap Ramadan, mereka nama-nama mereka bahkan disebut sebagai hitungan Oh, untuk di mana? bahwa sebenarnya para khalifah ini Ah, akan berada Alhamdulillah. di Islam. Demikian juga kalau kita lihat pasca Khulafaur Rasyidun, di sana ada khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, dan terakhir adalah khilafah Utsmaniyah. Pasti Iya. akan dapati sejarah umat Islam, sejarah khilafah. Nggak ada sejarah yang lain kalau kita Hmm. bicara umat Islam. Nah, apalagi tadi saya katakan kalau ingin membuktikan sebuah ide, aro'ah, afkar dan ahkam, apakah sebuah pemikiran, sebuah pendapat, sebuah hukum itu merupakan bagian dari ajaran Islam atau bukan, maka dilihat pada dalil gitu. Eh, Kalau misalnya tentang sholat, apakah satu ajaran Islam atau bukan? Ya lihat dalilnya, lihat Al-Qur'annya, lihat hadisnya, dan lihat juga penjelasan para ulama mengenai perkara tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam buku Khilafah ini sebenarnya yang pertama kali dituliskan adalah apa itu khilafah, lalu kemudian apa itu dalil-dalilnya, dan bagaimana penjelasan para ulama tentangnya. Baru kemudian berikutnya pembahasan-pembahasan berikutnya tentang bagaimana khilafah menyelesaikan perkara dan sebagainya. Nah, sama kembali yang pertama tadi.
sebuah ajaran, tadi saya katakan sebuah ajaran itu bisa berupa roh, bisa berupa afkar, dia juga berupa ahkam, jadi pendapat, hukum, atau juga uh, apa namanya pemikiran. Itu pembuktinya, ini ajaran Islam atau bukan, maka lihat dalam dalilnya. Karena kalau kita bicara Islam berarti bicara dalil. Dalilnya Iya. ada apa tidak? Ada. Al-Quran, apa? As-Sunnah, apa? Ijma' Sahabah, apa? Itu kias gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam buku ini dan juga yang kemarin kita sampaikan, pertama kali harus dibuktikan bahwa khilafah itu punya dasar dalil yang kokoh sehingga bisa dipastikan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Gitu. Iya, iya. Iya. Nah, kemudian kemarin menarik ya, Kiai, ketika kita saksikan diskusinya, itu bahkan di kolom-kolom komentar ini ada ya, kemudian yang mereka atau para netizen ini yang memberikan dukungan. Nah, ternyata ketika dibaca komentarnya sampai akhir itu, mereka ini non-Muslim, Kiai, yang kemudian Hmm. ya, kalau memang khilafah ini bisa menyelesaikan masalah korupsi dan lain sebagainya itu, dan kemarin dibahas di situ tentang sistem begitu ya. Ya, kenapa tidak kemudian diganti dengan sistem Islam begitu. Nah, akan tetapi apa yang kemudian membuat eh, sebagian dari kaum muslimin sendiri ini, Kiai, yang justru memberikan penolakan, ya walaupun nggak ada dalilnya ya, atau mungkin dalilnya pakai dalil yang dicari-cari kemudian ditempel-tempelkan entah seperti apa begitu, salah menggunakan dalil mungkin, atau gimana? Nah, apa penyebabnya ini, Kiai? Yang pertama, tentu Ya. sesuatu itu bisa dilihat dari eh, berbagai aspek ya. Yang Hmm. aspek itu kemudian itu yang menjadi satu kesimpulan. Saya pernah memberikan satu contoh atau satu ilustrasi begini. Hmm. Eh, Katakanlah misalnya di satu kampung itu belum ada listrik, lalu kemudian di kampung itu ada program listrik masuk desa. Nah, Ya. listrik itu ada unsur yang membahayakan, apa itu nyetrum. Kalau Hmm. orang nggak perlu tahunan, Ya, tidak perlu ya. mingguan, tidak perlu bulan, Ah, ah. tidak perlu harian. Begitu kesetrum berapa detik, kalau bisa mati. Nah, begitu. Hmm. 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 Itu tentu sangat membahayakan gitu. Tapi juga kalau Ya. kita lihat di listrik itu ada unsur-unsur yang sangat menguntungkan atau bermanfaat bagi kehidupan. Dengan listrik bisa dibuat penerangan sehingga tanpa perlu obor. Dengan listrik bisa digunakan untuk masak air, untuk menyetrika, untuk berbagai macam kepentingan yang lain gitu. Ya. Setelah kemudian khawatir atau takut ada strom tadi, maka kemudian sudah dilengkapi balistik itu dengan isolator yang mengakibatkan meski di sana ada kabel, ada yang mengalirkan listrik, aliran listrik tidak perlu khawatir karena di sana ada namanya apa namanya ada kabel yang menjadi isolasinya tadi. Nah, Ya. lalu kemudian bagi orang yang tidak menginginkan listrik itu masuk kampung atau masuk desa tadi, lalu dia buat isu. Isu Hmm. titiknya apa? Bahwa listrik itu nyetrum. Nah, gitu. Hmm. Dia ambil itu saja. Dia tidak menyampaikan bagian yang lain bahwa listrik itu memiliki manfaat begini begitu dan saya Hmm. tidak perlu khawatir ada strom karena strom itu sudah ada namanya isolasi dan seterusnya. Di Ketika mereka mendapat penjelasan yang lebih lengkap seperti itu, penduduk Ya. kampung tidak akan menolak. Tapi ketika diberikan penjelasan bahwa listrik itu aspek yang membahayakan tadi, siapa yang Hmm. tidak takut kalau begitu? Tidak Ya. perlu bulanan, tidak perlu mingguan, begitu strom langsung mati. Siapa tidak takut Hmm. dengan kematian? Misalnya begitu. Nah, demikian saja misalnya jika khilafah ini. Itu Coba kena juga dingin. ada sisi yang mungkin kalau Hmm. diceritakan buat Hmm. orang takut. Gitu. Ya. Saya tadi, Ya. apa itu apa? Menjalankan syariat Islam. Syariat Islam itu apa? Coba kalau ada orang berzina, apa, cambuk, bahkan dirajam, potong tangan, kisos, apa tidak menakutkan? Gitu. Nah, aspek-aspek itu misalnya dieksploitasi. Khilafah misalnya itu menindas non-muslim. Jadi yang tampak dohir tadi kemudian dieksploitasi demikian rupa, akhirnya kemudian orang termakan isu bahwa khilafah itu sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang harus dicegah gitu. Nah, dia tidak melihat sisi yang lain. Ya, contoh misalnya, saya berikan contoh tadi misalnya tentang katakanlah hukuman yang akan orang potong tangan, cambuk. Ya. Kalau kemudian dibatasi seperti itu saja, maka Ya. mungkin akan menakutkan. Tapi kalau misalnya ditambahkan sedikit saja, misalnya gini,
memang benar dalam Islam ada hukuman cambuk, Hmm. hukuman rajam. Tetapi ingatlah hukuman itu hanya dijatuhkan kepada pelaku perzinahan. Mereka Hmm. yang bukan perzina tak perlu takut. Kalau masih Hmm. takut berarti dia adalah perzinahan. Pelakunya. Memang Islam belum ada Iya. hukuman potong tangan. Oh, Hmm. tapi Hmm. tidak perlu takut karena hukum potong tangan itu hanya dijatuhkan kepada pelaku pencurian. Oleh Hmm. karena itu, kalau masih saja takut, berarti dia adalah pencuri. So, Hmm. ada. Ini buat orang mati jika dijatuhkan. Tetapi ingatlah, hukuman yang tegas keras itu hanya dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan. Mereka yang bukan pembunuh tak perlu takut dan tak perlu khawatir. Misalnya seperti itu. Iya. Iya. Kemudian langsung bisa disimpulkan, berarti siapa yang takut dengan hukuman yang keras tadi? Pencuri, perampok, Hmm. pembunuh, pemerkosa, pezina, dan segala pelaku kemaksiatan yang lain. Pertanyaannya, Iya. jika para pelaku-pelaku kejahatan tadi merasa takut melakukan kejahatannya, mencuri, pembunuh takut akan membunuh, pezina takut dihukum cambuk, rajam, dan segala macam, apa yang terjadi? Dia tidak akan berani melakukan kejahatan tadi. Oke. Pertanyaannya, gimana jika para penjahat tidak berani melakukan kejahatan? Apa yang terjadi? Hmm. Terjadi adalah berubah menjadi aman. Betul, Orang betul, betul. takut curi, orang takut korupsi, orang takut membunuh, dan seterusnya. Kalau sekarang itu ketika hukuman begitu mudah, begitu ringan, orang dikit aja ditagih utang membunuh, ya kalau kita lihat. Iya. Ya, jadi orang kemarin tuh tersinggung dikatakan hitam, wah, badannya hitam. Hmm. Itu oleh temannya dibunuh cuma gara-gara seperti itu bisa membunuh. Begitu Iya. mudahnya orang bunuh karena hukuman yang begitu ringan. Nah, saya ingin katakan bahwa Hmm. berarti harus dijelaskan yang lebih jauh seperti tadi. Nah, contoh saya akan lanjutkan lagi. Ketika katakanlah hukum potong tangan tadi, memang benar juga bahwa hukum potong tangan itu dijatuhkan kepada pelaku pencurian misalnya. Tetapi ingatlah, bahwa Islam tidak sekedar memotong tangan orang pencuri. Karena sebenarnya dalam Islam ada pemenuhan kebutuhan bagi manusia. Pertanyaannya, orang kenapa orang mencuri? Mungkin orang tidak bisa punya uang sehingga dia melakukan pencurian. Mungkin. Iya. Atau apa yang lain. Tetapi kalau dalam Islam, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, seperti itu, katakanlah misalnya kontrakannya habis, besok tidak ada makanan, baru saja di PHK di pekerjaan, orang seperti itu dalam Islam itu gampang sekali solusinya. Apa solusinya? Datang ke Baitul Mal. Dengan ke Baitul Mal, maka apa? Maka dia dengan mudah akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan. Nabi mengatakan eh, apa? eh, Nabi mengatakan bahwa wa lisa ini hakun walau ala farasin. Nabi mengatakan seorang peminta itu punya hak untuk mendapatkan harta zakat. Walau ala faras, sekalipun dia naik kuda. Coba bayangkan, orang datang ke Baitul Mal, naik kuda, dia minta zakat, langsung diberikan. Coba. Begitu mudah. Berarti Hmm. kalau begitu, apa alasan orang mencuri? Alasannya Ah, apa? harusnya tidak ada Orang alasan. orang butuh kemudian langsung diberi. Bahkan Hmm. bukan kemudahan. Orang minta walau ala farisin naik kuda. Kalau sekarang mungkin eh, naik mobil ya gitu ya. Iya, Harganya iya. ratusan juta. Tidak usah ditanya mana suratnya, keterangan surat, keterangan miskin dari RT RW, tidak usah. Begitu Hmm. datang kasih gitu. Pertanyaannya mana ada eh, lalu apa orang mencuri kalau seperti itu? Iya. Bukan karena kerakusan, karena orang yang butuh dia dengan mudah diberi solusi. Lanjut. Kok Iya, iya. gampang sekali memberikan uang, harta Hmm. kepada mereka yang datang lalu kemudian diberi dana. Hmm. Nah, kan gitu. Nah, itu Betul. hanya poyong gitu. Hanya janji-janji manis. Tidak. Kita hubungkan lagi dengan ajaran Islam yang lain. Apa ajaran Islam yang lain? Misalnya tentang bagaimana, katakanlah, Baitul Mal tadi memberikan solusi. Bahwa dalam Islam, namanya zakat itu tidak hanya menunggu orang sadar, lalu kemudian membayar zakat. Orang yang eh, orang yang tidak atau belum sadar, begitu tidak mau membayar, datang itu petugas, tarik dia zakat, dan kalau tidak mau dia bisa dihukum bahkan dipenjara. Kalau bahkan dia pengingkaran, jahidan, dia kafir dan dia nggak murtad. Ayat Quran mengatakan, "Khudh min ambalihim sedekatan, ambil dari mereka harta mereka sebagai zakat." Jadi zakat itu diambil oleh negara. Coba bayangkan,
Kalau negara bisa mengambil harta zakat, artinya zakat itu semua rakyat itu yang memiliki batas nisab, tentu persediaan negara akan sangat banyak. Begitu sangat banyak memberikan, maka dengan mudah dia akan membagikan kepada rakyatnya tanpa untuk bansos segala macam dengan tersedia. Berarti selesai masalahnya. Apa yang ditakutkan Iya. lagi? Contoh lagi, bagaimana negara, katakanlah misalnya, wah, apa ya, itu kan mungkin cukup banyak untuk makan. Ingat, kebutuhan yang lain juga banyak, kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah, apa, kesehatan segala macamnya. Tidak perlu khawatir dalam Islam bahwa sekolah ditanggung oleh negara. Negara memberikan jaminan sekolah secara gratis kepada warga negara. Demikian juga soal kesehatan. Dari mana dananya negara bisa seperti itu misalnya? Iya, iya. Dalam pandangan Islam, nah itu juga bahwa bisa diselesaikan dengan mudah karena kekayaan milik publik itu menjadi atau sesuatu yang dimiliki oleh negara, oleh umum, dan negara memiliki tugas untuk menguasai, mengelola, dan hasilnya diberikan kepada rakyatnya. Seperti sekarang tambang tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, andai itu kuasa negara, maka dengan mudah negara bisa menyelesaikan berbagai macam problem tadi. Sehingga tadi saya katakan, maka sebenarnya kalau sampai ada orang mencuri, itu pasti persoalan. Bukan karena persoalan ekonomi, bukan persoalan kita tidak punya, berarti Iya. soal keragusan. Nah, ini artinya bahwa kalau bicara solusi tadi, sebenarnya orang kalau mendapatkan penjelasan yang lengkap seperti itu, tidak ada alasan untuk menolak bahwa khilafah itu sebagai sesuatu yang baik. Oh, Itu iya, tidak iya. sesuatu yang menakutkan. Nah, sekarang kita bisa katakan yang ada adalah diambil sebagian, lalu kemudian itu dieksploitasi, dan umat kemudian percaya dengan eksploitasi. Dan memang tadi kemarin juga sampaikan kepada Refli Harun juga bahwa memang ketika saya sampaikan tentang berbagai macam hukum yang keras tadi sebenarnya itu dalam rangka juga sebenarnya maksud saya semua hukum itu harus dikerjakan dan itu bagian dari Islam dan itu tidak mungkin bisa dijalankan oleh negara. Sementara itu semua adalah fardu kifayah, itu wajib. Sebagaimana fardu kifayah itu ketika misalnya di satu kampung ada orang mati, orang Iya. meninggal, maka wajib untuk kewajiban bagi semua orang. Tapi begitu ada sebagian yang mengerjakan gugur, tapi begitu tidak ada seorang pun yang mengerjakan, menegakkan sholat, maka kewajiban itu tetap ditanggung oleh semua. Begitulah fardu kifayah seperti sekarang terjadi. Kalau perintahkan tentang banyak hukum yang kemarin saya sebutkan, itulah fardu kifayah. Begitu sekarang dilantarkan, siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin. Dan ini hanya bisa dijalankan dengan khilafah. Oleh karena itu, khilafah itu harus dipandang kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kewajiban sesuai layaknya kewajiban sebagai ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan kebaikan buat manusia di dunia wal akhir. Nah, kalau sampai titik ini, saya yakin umat Islam mestinya tidak akan ada penolakan jika mereka ada punya iman terhadap khilafah. Kalau masih menolak, berarti memang persoalan pada keyakinan terhadap akidah, keyakinan terhadap Al-Quran, keyakinan terhadap Sunnah. Demikian, Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Kiai. Saya bergeser sebentar ke narasumber berikutnya, Dr. Ahmad Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nampaknya sedang dalam perjalanan ini, Ustaz Bukhari Muslim. Ya, tapi Iya. sudah ambil posisi Oh, berhenti di satu tempat. oh, Masya Allah. Iya, Ustadz, dalam konteks seorang akademisi ya, bagaimana kemudian Ustadz ini melihat diskusi mengenai khilafah yang kemarin dibahas di podcast bersama Bung Refli? Apakah kemudian di antara banyak pertanyaan atau pemahaman umum di tengah-tengah umat Muslim, terutama di Indonesia, ini ada hal-hal yang perlu diluruskan mungkin terkait konsep khilafah ini dalam studi politik Islam misalnya di masyarakat Indonesia, Ustaz? Iya, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.
Melihat diskusi kemarin sangat menarik Iya. karena memberikan pencerahan, memberikan sesuatu yang boleh jadi ada sebagian orang dianggap tabu, ada sebagian orang merasa khawatir, ada sebagian orang yang merasa takut. Nah, harus diingatkan bahwa khilafah ini bagian dari syariat ajaran Allah. Itu dulu poinnya. Itu dulu yang penting. Iya, iya. Bahwa soal proses, soal teknis, soal bagaimana itu muncul, itu soal yang lain. Tapi inti poinnya adalah bahwa khilafah itu tidak bisa dipisahkan dari bagian Islam itu sendiri. Itu poin yang harus betul-betul disosialisasikan. Harus betul-betul disampaikan ke tengah-tengah umat, ke tengah masyarakat, ke tengah siapapun yang merasa bagian dari Islam. Kenapa demikian? Karena ini janji Allah. Ya. Soal teknis pelaksanaan, soal bagaimana dia muncul, itu soal yang lain. Jadi kalau di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Itu adalah sebuah janji pasti dari Allah bahwa memang akan muncul. Seperti apa munculnya, modelnya bagaimana, inilah kita ikut ambil bagian. Iya. Kita ikut punya andil, kita ikut punya saham dalam bagian yang merupakan satu ajaran yang tak terpisah dari apa yang kita yakini sebagai Islam itu. Karena bagi kita yang paham tentang Islam, harus melihat Islam itu satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang tak terpisah dan tidak boleh dipisahkan. Iya. Ketika kita bicara tentang bagaimana hidup makmur di dunia, itu tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam yang lain. Allah menyebut bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, itu adalah satu kesatuan yang utuh. Yang hari ini boleh jadi kenapa dia menjadi asing di tengah umat sendiri, karena kita masih ada rasa khawatir, masih ada rasa takut, tidak pede, kita tidak yakini ajaran Islam itu satu kesatuan yang utuh, sehingga kalau lihat ayat sebelumnya, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-Quran menyebutnya, hari ini orang kafir itu putus asa, sudah kehilangan harapan, mencari celah, titik lemah, mencari kekurangan, mencari ketidaksambungan dari Islam itu sudah nggak ada, sudah hampir pasti nggak ada gitu. Mereka sudah putus asa, sudah kehilangan semangat dan sebagainya. Tapi kita sebagai bagian dari umat Islam yang tidak mau tahu, tidak peduli, tidak paham, atau khawatir, takut dan sebagainya. Ini yang terjadi. Maka kemunculan wawancara kemarin itu satu pencerahan yang banyak mungkin dinanti orang gitu. Karena ketika melihat ada spirit yang berbeda, ada sesuatu yang lain loh, ternyata begini. Maka seperti yang disampaikan tadi, kita lihat di komen-komen itu, ya maaf, orang non-muslim merasa bahwa kalau itu solusi, kenapa enggak gitu. Iya, iya. Solusi bagi Betul. Islam, itu yang lain aman. Seperti contoh, misalnya ya, soal BPJS ya. Kalau BPJS itu menggunakan sistem yang tidak Islam, maka kasihan umat Islamnya. Sementara umat di Indonesia itu mayoritas. Kalau Islam yang dilaksanakan, tidak ada yang dirugikan dengan orang di luar Islam. Bahkan terjamin, terjaga. Itu yang harus betul-betul diberikan pemahaman, harus betul-betul ditampilkan. Jadi dakwah itu, warna itu, tema itu, nilai-nilai itu memang harus ditampilkan, dihadirkan. Yang boleh jadi, selama ini mungkin orang sekilas gitu baca. Orang belum apa-apa sudah takut duluan. Karena khilafah itu diidentikan dengan wadah tertentu, organisasi tertentu, ormas tertentu, lembaga tertentu kan. Nah, itulah. Ketika ini muncul, wah ini sesuatu banget tuh, Masya Allah gitu. Ada sesuatu yang berbeda. Nah, ada yang menarik. Di tengah-tengah itu pidatonya Presiden kemarin di Kupang. Iya. Walaupun beliau tidak secara langsung menyebut tentang khilafah,
tapi beliau menyebut tetap kepemimpinan Islam. Pemimpinan, iya. Dan notabene memang khilafah Islamiyah. Iya, Apa namanya di Ottoman itu. iya. Beliau menyebut itu runut sekali bahwa presiden itu paham betul sebagai seorang punya daya nalar yang luar biasa, punya kecerdasan di atas rata-rata, punya pengalaman di militer, beliau punya leadership yang hebat, tentu tidak akan lepas. Dan ketika beliau membaca itu, dan beliau rinci betul kan satu persatu itu, Iya. mulai dari sampai kepada kesejahteraan umat dan sebagainya, itu kan tinggal ya mungkin bahasanya, ya kalau beliau sebagai kepala negara, sebagai orang yang dalam tanda petik dianggap nasionalis, mungkin bahasanya begitu, tapi esensinya bicara tentang khilafah. Cuman beliau nggak nyebut aja. Coba kalau beliau sebut mungkin akan berbeda lagi itu. Iya, betul. Ini saya bilang bukan kebetulan, ini skenario Allah, ini takdir Rabbani, tansikh ilahi, bahwa cara Allah untuk memunculkan ini bukan dari lisan orang, lisan seorang dai, lisan seorang pendakwa, lisan seorang aktivis yang selama ini bergelut di situ, tapi yang memunculkan ini justru Presiden Republik Indonesia, akbarul muslimin fil alam. Ya, mudah-mudahan belum tergeser, katanya sudah tergeser ya. Sebagai umat mayoritas ini yang harus kita yakini bahwa tugas kita itu adalah bermujahadah, berusaha melakukan sesuatu, bukan soal hasil. Ketika kita melakukan sesuatu kan itu melakukan sesuatu apa yang kita yakini benar, apa yang kita tahu itu jalan yang benar, apa yang kita lakukan itu jalan yang sudah memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas ridhonya. Kan itu yang penting. Iya, betul. Ustaz. Jadi, kita lihat ya misalnya di Quran itu Allah menuntun kita, ada sebuah doa sederhana, bukan sederhana, doa yang luar biasa, tapi masih dianggap sederhana. Apa doa itu? Apa itu? Doa kan salah satu umur yang disebut oleh Al-Quran itu kan arba'in. Hatta arba'ina sana. Umur 40 tahun. Jadi orang yang di atas 40 tahun kan sudah punya kematangan. Kematangan spiritual, kematangan intelektual, kematangan sosial, kematangan yang lain lah. Pada saat itu apa doa yang diajarkan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ada poin-poin penting, ada program-program luar biasa yang dihadirkan oleh Allah dalam doa ini, yang sebenarnya mengantar kita untuk merasakan syumuliyah Islam, merasakan kesempurnaan Islam, keutuhan Islam, universalisme Islam. Hal-hal yang selama ini tersekat oleh pemikiran, tersekat oleh pemahaman yang memang sudah didesain, dirancang oleh orang-orang yang melihat celah itu. Bahwa ini kekuatan Islam yang harus nggak boleh muncul, kekuatan Islam yang tidak boleh hadir, kekuatan Islam yang tidak boleh ada, apalagi sampai dipahami, diyakini, diperjuangkan oleh banyak umat Islam di dunia yang hari ini jumlahnya sudah sangat besar. Kita malu loh ketika misalnya kemarin hadirnya Paus ya sebagai dalam tanda petik khalifah orang Katolik yang disambut begitu luar biasa, gemita luar biasa, bahkan dengan ada dalam tanda petik ada insiden yang terjadi dilepas dari kontra dan pro-nya, tapi esensinya ketika kita pahamkan orang tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mendekati hal-hal yang berbau larangan-larangan Quran yang terang, misalnya larangan zina, larangan mabuk, larangan mencuri, larangan larangan sebagainya, itu kan nggak boleh itu. Tapi ada larangan yang lebih hakiki, lebih tinggi, dan disebut sebagai akbarul dzulm, kezaliman yang paling dahsyat, yaitu apa? Musyrik, kemusyrikan. Tapi kenapa orang begitu antusias, orang begitu merasa nyaman, merasa tenang dengan damai di tengah orang yang mengkampanyekan kemusyrikan dengan tete-bengeknya, dengan segalanya. Nah, sementara apa yang merupakan bagian dari ajaran Islam, apa yang merupakan tuntunan Allah, apa yang merupakan konsep Allah, kok nggak diseriusi gitu loh, nggak diperhatikan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kita, nggak mungkin nggak disiapkan perangkatnya. Jika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, kan Allah menyebut wa atmamtu alaikum ni'mati.
Allah sempurnakan nikmatnya. Allah sediakan fasilitasnya. Allah siapkan jalurnya. Allah siapkan salurannya. Kita aja yang belum maksimal memaknai. Kalau dalam kitabnya Imam Al-Mawardi menyebutnya bagian dari salah satu bagian dari Islam itu ya siasah. Siasah itu adalah apa? Untuk apa? Untuk menegakkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan, untuk menjaga agama, lihifdziddin, untuk mengontrol keyakinan kita, untuk memberikan kalau istilah Allahyarham Prof. Alyafi itu rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menyebut daya dobrak, daya tolak, daya dorong, daya sergap, daya cerah, daya apa saja yang positif maupun yang dalam rangka menogak, mencegah hal-hal yang negatif dalam kehidupan. Nah, bagian-bagian itu salah satunya yang disediakan oleh Allah adalah khilafah al-Islamiyah. Yang mana dengan begitu orang melakoni kehidupan ini tidak menjadi individualis. Orang tidak hanya berpikir selamat untuk kepentingan dirinya, tapi kehidupan yang menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan dunia yang menjadi tempat kita dimampirkan oleh Allah untuk berbuat sesuatu untuk dibawa pulang jadi bekal. Menyelamatkan kehidupan dengan segala warna dan dinamikanya. Menyelamatkan karunia Allah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditampilkan dalam kehidupan kita, yang dimana kita dihadirkan. Ya kalau cukup untuk ibadat toh dalam arti seremonial, ya cukup dengan malaikat, selesai kan? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Cukup. Tapi Allah nggak menetapkan sampai di situ. Justru Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, pertanyaan besar itulah yang harus kita jawab. Al-Quran begitu runut, Al-Quran begitu lengkap, Al-Quran begitu utuh, menceritakan secara detail, menghadirkan nilainya secara utuh, menghadirkan pola pemikiran secara runut. Dan kalau kita melihat itu apa istilahnya, teman-teman mufassir modern menyebutnya apa? Logika Quran. Dari cara Allah turunkan, dari proses turunnya, dari konsep kehadirannya, dari ada yang memang lahir sudah diatur oleh sedemikian rupa, ada yang dengan kejadian-kejadian, dengan peristiwa-peristiwa. Itu ada ibadah luar biasa. Ada pelajaran yang hebat, pelajaran yang dahsyat, yang tidak pernah kering pemahaman kita terhadap keilmuan ketika menggali dan mentadaburi Al-Quran. Begitu. Baik, Masya Allah. Iya, ini tentu saja apa yang kemudian nanti atau tadi dikupas oleh Ustadz Bukhari Muslim ini, karena memang seorang akademisi ya pemirsa ya, memang tidak ada lagi sebuah keraguan tentang khilafah yang merupakan ajaran Islam, khilafah ini merupakan salah satu jalan yang diberikan oleh Allah begitu ya. Artinya salah satu syariat yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menuntun manusia menuju sesuai dengan fitrahnya begitu. Nah, tapi kemudian yang muncul pertanyaan ini, kemudian saya bergeser kepada Ustadz Ismail begitu ya. Indonesia ini minim literasi Ustadz Ismail. Nah, kemudian dalam konteks media gitu ya. Seperti podcast Refli Harun kemarin. Nah, bagaimana sebenarnya peran media ini dalam membentuk opini publik mengenai khilafah di Indonesia ini, Ustadz Ismail? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saat Bukhari Muslim, Ustaz Labib, dan pemirsa dimanapun berada, ya dakwah di era ini hari sesungguhnya sangat terbantu oleh kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Kita sungguh tak membayangkan ya beberapa belas atau bahkan beberapa puluh tahun yang lalu bahwa kita ini bisa berkomunikasi begini rupa seperti malam hari ini, bahwa pengajian itu bisa diikuti secara langsung meskipun orang itu tidak harus bertemu secara langsung di satu tempat melalui berbagai platform yang kita kenal ini hari. Jadi itu sangat membantu. Karenanya mestinya dakwah di era seperti sekarang ini jauh lebih pesat kemajuannya dibanding sebelumnya.
Nah, hanya satu hal yang juga kita tak bisa diingkari adalah bahwa kemajuan teknologi informasi itu juga menimbulkan tantangan, ya, bahkan juga madharat yang luar biasa. Karena jika kebaikan itu dengan mudah tersebar, keburukan juga sama keadaannya dengan mudah juga berkembang. Jika ada dakwah al-haq, dakwah al-batil juga dengan mudah berkembang. Berkembangnya LGBT misalnya itu Iya, saya iya. kira juga sangat sangat dibantu atau sangat difasilitasi oleh oleh teknologi informasi. Bahkan eh, beberapa platform, kalau kita tidak bisa mengatakan semua platform itu sangat pro terhadap LGBT. Gitu. Nah, jadi itulah fakta yang kita hadapi ini hari. Eh, Hanya dalam konteks kita tentu kita ingin memanfaatkan secara optimal Iya. eh, media komunikasi itu, ya, dalam hal ini sosial media untuk kepentingan dakwah kita. Dan itulah yang sudah kita lakukan sejauh ini, termasuk podcast yang kemarin kita ikuti. Ya, terima kasih untuk Bang Refli Harun. Kita tidak menyangka bahwa kehadiran kita untuk berdiskusi dengan dia itu langsung di direspon dengan mempersilahkan kita untuk bicara di ruang podcast dia gitu. Hmm. Dan itu luar biasa, di saat yang sama itu dalam waktu 1 jam itu pemirsanya itu sudah tembus lebih dari 10.000. Iya, betul. Yang ikut Hmm. secara bersama itu kurang lebih sekitar 3.000. Itu kalau offline atau penyelenggaraan acara secara langsung, itu Hmm. perlu ruangan atau gedung sangat besar untuk bisa menampung 3.000 gitu. Iya, betul. Dan effortnya juga luar biasa, itu mungkin persiapannya Hmm. mesti perlu beberapa hari, itu bahkan beberapa minggu. Tapi melalui media massa, media sosial media tadi itu Iya. bisa berlangsung begitu rupa, dan kemudian bisa disemak berulang-ulang. Itu kelebihan yang tak bisa didapatkan dari kegiatan yang selama ini secara konvensional kita pakai. Ya memang bisa direkam, tetapi tetap saja itu sangat terbatas dan memerlukan biaya sangat besar untuk merekam dan menggandakannya. Nah, tapi Iya. ini hari terus berlipat-lipat, ya. Kalau saya perhatikan, ini podcast ini kan ditayangkan di dua channel dia atau Kenal. di dua Iya. akun dia, di dua akun dia. Akun yang eh, biasa, yang besar itu sudah 23, hampir 24. Kemudian yang akun yang pertama itu sudah lebih dari 25.000. Jadi kalau total sudah 50.000 Iya. eh, dalam waktu eh, dalam waktu kurang dari seminggu. Hmm. Jadi ini satu perkembangan yang menurut saya sangat bagus, ya. 28 Jadi malam ini, Ustaz. 28 malam, ya. Iya. Dan khususnya mengenai khilafah, karena selama ini memang oleh karena situasi politik yang ada, eh, gagasan itu atau topik itu seperti tidak lagi mudah untuk dibicarakan secara terbuka gitu. Padahal eh, sebenarnya justru ketika ada banyak yang tidak paham atau salah paham terhadap khilafah, eh, mestinya diberikan ruang yang lebih luas untuk mendiskusikan soal itu gitu, bukan malah dibatasi. Nah, yang ada kemarin kan terasa itu dibatasi, dan bahkan kemudian dilekatkan dengan tuduhan macam-macam gitu. Nah, melalui podcast kemarin saya kira itu satu terobosan yang luar biasa setelah kita menerbitkan satu buku yang juga sudah disampaikan kepada Ustadz Bukhari Muslim dulu waktu launching. Nah, kita Iya. berharap buku ini seperti yang saya sampaikan kepada eh, Bung Refli Harun sebagai pertanggungjawaban dan jawaban. Nah, saya katakan sebagai pertanggungjawaban karena selama ini kita dinilai oleh publik sebagai yang paling getol, katakanlah gitu, untuk menyampaikan di khilafah. Lalu muncul banyak pertanyaan begini Hmm. begitu, ya. Nah, kita sebagai yang dianggap paling sering menyampaikan soal ini ya harus bertanggung jawab. Nah, ini ini jawabannya, pertanggungjawabannya ini, dan sekaligus jawaban.
Karena ada Hmm. juga yang mengatakan bahwa itu tidak ada sistem politik pemerintahan dalam Islam itu. Khilafah itu hanya kepemimpinan saja gitu. Bentuknya itu bisa Hmm. begini, bisa gitu. Ah, kita jawab dengan buku ini. Ini saya kira bentuk jawaban yang paling elegan. Karena Nah, ide mesti dijawab dengan ide, ya kan? Dan ide betul, betul, yang paling benar itu harus tertulis gitu. Harus ditulis betul. supaya kemudian orang bisa menyimak, bisa membaca. Kalau di situ ada rujukannya, bisa ditelusur rujukannya dan seterusnya dan seterusnya. Jikapun kemudian ada yang menyangkal, ya paling elegan juga adalah disangkal dengan buku, bukan disangkal dengan tudingan, tuduhan, apalagi kemudian eh, Persekusi. mengerahkan aparat. Ya, begitu. Iya, Begitu. iya. Nah, iya, Ustadz Ismail. Nah, ini karena Ya, memang sudah 200 penonton yang hadir ya, di malam hari ini di channel kita ini, saya ya. menuntut pertangojawaban dari Ustadz Ismail, Ustadz. Karena banyak yang tanya juga, di Ya, mana ya. beli bukunya, Ustadz? Nah, itu dia. Jadi, eh, ini sementara eh, masih dicetak secara terbatas. Wah, Maksudnya bukan dicetak terbatas, maksudnya diedarkan secara terbatas itu. hmm. eh Secara terbatas dan ini sebenarnya kan belum lama baru Juni 2024 jadi baru ya Hmm. kurang lebih setengah tahun yang lalu jadi beredar secara Oh, terbatas di dalam forum-forum yang terbatas belum dijual secara publik tapi jika kemudian kita lihat responnya sangat bagus ya tentu saja kita akan melangkah lebih jauh dengan menjualnya secara bebas buku ini begitu nah nantikan saja jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami. wah, iya, 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 iya. Iya, ini pemirsa Ikuti acara makin ini, ikuti acara makin ini. penasaran. Karena kemarin saya menyimak Ya, diskusi Ustadz Ismail dengan ya, Kiai Labib dan Bang Refli Harun itu komennya begitu, begitu, langsung begitu. Wah, ya, Ustadz pengen bukunya, Ustadz beli di mana? Ustadz dapat di mana? ya, Di toko buku ini ada nggak begitu? Wah, ini malam ya, hari ini harus diklarifikasi. Jadi memang masih ya, diedarkan secara terbatas ya Ustadz ya. ya, Ah, ya, ah, ah. betul. Masih masih beredar secara terbatas. Nah, itu supaya bisa menjadi eh, orang beruntung yang masuk terbatas itu tadi bagaimana, Ustaz? eh Ya, kita kita tahu bahwa ini topik yang apa istilahnya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iya, 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 Eh, iya, iya. dan kita memang mencoba untuk targeted gitu bahwa Hmm. ini kita coba sampaikan dulu kepada para tokoh, kepada para alim ulama, kepada para asatid, ya termasuk kepada Ustadz Bukhari Muslim untuk untuk ikut mengkaji, membaca lebih Hmm. dulu gitu ya. Karena bagaimanapun apa di di dalam konteks sosiologis di negeri ini eh, mereka umat itu atau publik pada umumnya itu tetap akan merujuk kepada para panutannya gitu, para tokohnya gitu. Nah, kan mungkin secara politis juga agak repot ya kalau ini sudah beredar lalu umat bertanya Oh, begini begitu, tokohnya malah belum gitu. oh, iya, iya, Nah, iya, ya kan? iya. Nah, kita ingin Betul. tokohnya membaca dulu dulu ya begitu kalau kemudian umat ada yang bertanya, oh iya saya sudah membaca begini 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 gitu. Ya, kan gak enak banget kalau mana ada bukunya? Enggak, saya belum dapat ini apa itu? Ah, Hmm. Betul, kira-kira. betul, betul, betul. Iya, sepakat, Ustaz. Karena begini, Ya, dari beberapa respon yang saya baca juga di YouTube-nya Bang Refli Harun itu memang ada orang-orang non-Muslim begitu dan mereka komentarnya, Masya Allah positif gitu dengan khilafah, dengan apa yang Ustadz dan Kiai kemudian sampaikan di sana begitu. Jadi saya jadi berpikir kalau memang yang memegang atau membaca buku ini adalah tokoh-tokohnya, maka tokoh-tokoh ini bisa menyampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh para followersnya begitu, Ustaz. ya, kira-kira begitu. Itu Hmm, iya, iya, iya. yang kita 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 maksudkan atau kita maui gitu. Hmm, hmm, Eh, hmm. jadi untuk sementara memang kita Ya. edarkan secara terbatas, tapi percayalah Hmm. eh, akan tiba waktunya untuk kita Wis. edarkan juga secara terbuka ke hadapan publik gitu. Begitu. Iya, iya.
Iya, baik-baik. Nah, ini Ya, karena memang khilafah ini sesuatu yang kompleks, artinya ya, apa detail sekali ya peraturan-peraturan di ya, dalamnya begitu. Nah, apa ya. kemudian sejak buku ini kemudian muncul, kemudian dipahami atau Hmm. disebarkan kepada para tokoh itu, tantangan terbesar dalam mensosialisasikan konsep khilafah kepada para tokoh ini apa itu, Ustadz Ismail? Iya, begini, ini nggak enak juga kalau diomongkan ya bahwa meskipun buku sudah disampaikan itu belum tentu Iya, iya. dibaca, itu Ah, iya, masalahnya. iya, 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 Itu iya. masalahnya. Nah, ketika itu tidak dibaca, maka Mm-mm. kemudian eh, ya seperti nggak ada fungsinya kan, gitu. Oh. Ketika nggak ada fungsinya, ketika itu tidak dipahami atau tidak didalami, maka eh, tentu tidak akan merubah apa-apa gitu. Karena itu sebenarnya kita berharap betul bahwa buku yang sudah disampaikan itu kemudian di, dibaca dan kemudian harapan kita ya disampaikan ke hadapan eh, umat gitu. Iya, iya. Karena karena eh, tak mungkin ide penting ini hanya diemban oleh satu dua orang, satu dua kelompok gitu. Ini harus menjadi agenda umat secara keseluruhan, khususnya para para tokoh ya, apalagi setelah kemudian kita merasakan ada tantangan yang tidak ringan, bukan hanya di level nasional tapi juga di level internasional gitu. Oh, iya, iya, betul ya. Beberapa hari ini kita juga mendengar kabar tentang Suriah ya ini Ustadz ya. Ya, Iya. Nah ini Ustadz ada dari komentar dari netizen. Kalau seandainya bukunya belum dibaca, ya udah Ustadz, di live-in bedah buku juga Ustadz. Wah ini kurang apa ya, lagi ini? ya, 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 ya itulah yang kita maui memang. Kita akan perbanyak bedah buku di berbagai tempat. Mm-mm. Tapi yakin bahwa akan tiba waktunya bahwa kita akan edarkan juga ini secara Masya Allah, terpisah. keren-keren Ustaz. Baik, baik Ustaz. Saya kembali ke Ustaz Labib dulu atau Kiai Labib dulu untuk Oke, oke, menjawab beberapa pertanyaan. oke. Ya, Kiai Labib ini ada pertanyaan dari netizen juga ini Kiai. Nah, tadi kan Kiai juga menyampaikan secara detail begitu ya tentang enaknya di sistem hukum khilafah itu seperti itu gitu. Nah, ada pertanyaan netizen ini dari Bang Deddy Supriyadi. Bagaimana dengan pengangguran? Ya, masalah-masalah yang dihadapi sekarang, perbankan, oligarki dan lain-lain tentunya setelah khilafah ditegakkan. Nah, posisi-posisi orang yang seperti ini itu bagaimana, Kiai Latif? Maksudnya seperti ini itu apa? Ya, seperti yang sekarang bekerja di perbankan, kemudian berkutat di circle-circle oligarki, mengerjakan proyek-proyek plat merah yang itu ilegal, ilegal dalam tanda kutip pakai shortcut, pakai jalur orang dalam, ya kecurangan-kecurangan begitu, koruptor dan lain sebagainya. Ini nanti di khilafah ketika khilafah tegak, apakah kemudian mereka akan dihukum dengan karena mereka telah melakukan kejahatan di masa lalu sebelum khilafah tegak atau seperti apa ini, Pak Kiai? Ya, begini dulu. Yang pertama bahwa khilafah itu yang paling penting harus dipahami dia adalah merupakan institusi, merupakan institusi yang melaksanakan syariah ya secara. Jadi kalau kita dalam kita negara, dia adalah negara yang menjalankan Islam secara kafah. Oleh karena itu, semua kebijakan negara, bukan hanya kebijakan negara, tapi juga semua undang-undang ya yang diterapkan negara itu didasarkan kepada Islam. Nah, itu yang pertama harus menjadi catatan di situ, didasarkan kepada Islam. Baik undang-undang dasarnya, dusturnya, konunnya, undang-undang, sampai tingkat kebijakannya adalah menggunakan Islam. Nah, kalau kita menggunakan pandangan seperti itu, berarti sudah pasti Islam itu akan memberikan kebaikan. Karena tidak mungkin Islam yang bersama Allah SWT itu memberikan keburukan buat manusia. Jadi menjadi catatan itu dulu. Nah, ini yang pertama. Oke. Yang kedua, Ya. lalu bagaimana dengan posisi-posisi yang sekarang katakanlah dipilih sebagian orang. Ya, Iya. kalau misalnya tadi disebut perbankan, ya, kalau kemudian perbankan itu bisa menggunakan transaksi-transaksi yang ribawi dan itu diharamkan Islam, tentu dilarang gitu. Dan itu
pasti akan ada jalan keluarnya yang Islam berikan. Karena Islam itu ketika melarang sesuatu, biasanya Islam memberikan jalan keluar dalam bentuk yang lain. Contoh misalnya Islam melarang perzinahan, Islam pada saat yang sama mensyariatkan pernikahan. Islam melarang orang berbuat syirik pada saat yang sama atau menyembah yang lain. Islam memberikan solusi berupa sholat. Pada saat yang sama Islam melarang riba atau melarang hutang-hutang riba yang dibentuk proyek-proyek seperti itu. Pada saat yang sama Islam juga mensyariatkan apa yang disebut sebagai syirkah dengan berbagai macam ragam syirkahnya. Jadi sebenarnya tinggal gampang saja. Jadi apa yang dilakukan selama ini haram dan dilarang oleh Islam ya tinggal dihentikan, diganti dengan transaksi yang halal yang dipegang Allah SWT. Iya. Dan tentu saja kalau itu sudah dilakukan ya pasti akan memberikan keberkahan gitu. Demikian juga kalau misalnya tadi proyek-proyek atau kepentingan umum yang sekarang dikuasai oleh swasta. Ketika proyek-proyek misalnya itu menjadi milik umum, ya dikembalikan lagi, diambil, itu dikembalikan kepada milik umum dan dikelola oleh negara, tambah dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau kita pikirkan harta yang begitu banyak itu kalau dikelola individu dan untuk individu juga sebenarnya tidak ada manfaatnya juga bagi individu itu. Coba antum memperhatikan harta yang benar ratusan triliun lalu kemudian diambil, dikuasai individu, terus dipakai apa oleh individu itu? Makan ya nggak mungkin cukup. Iya. Tapi kalau kemudian itu dikuasai Ah, negara, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada rakyatnya, digunakan untuk apa namanya berbagai macam peluang pendidikan segala macam jauh lebih bermanfaat dibanding ketika dikuasai segelintir orang yang orang itu mengumpulkan ratusan triliun tadi yang sebenarnya apa yang digunakan untuk keperluan hidupnya itu apa gitu. Nah itu contoh-contoh yang tadi saya katakan. Oleh karena itu sudah iya. tidak ada perlu yang ditakuti dengan khilaf. Hmm. Saya tadi sebelum menegaskan tadi, jadi saya ingin tegaskan ulang apa yang saya tegaskan di forum podcastnya uh, Pak Harun, Pak Iya. Presiden kemarin. Iya. Kan kemarin itu saya tegaskan bahwa khilafah itu ajaran Islam. Nah itu harus ditancapkan bagi umat Islam. Dia ajaran Islam. Tadi saya katakan ajaran Islam ketika disebut Iya. Islam berarti harus punya dalil dalam Al-Quran, punya dalil dalam Sunnah itu. Itu membuktikan bahwa itu asli dari Islam, bukan buatan. Nah yang kedua, ajaran Islam dalam hal apa? Nah itu ajaran Islam kan banyak. Ada ajaran Islam dalam ibadah. Misalnya Islam mengajarkan dalam soal ibadah badannya ada namanya sholat. Ada ibadah maliyah, di sana ada zakat. Ada ibadah kedua-duanya maliyah sekaligus badannya, Islam mengajarkan haji. Dalam soal ibadah. Dalam soal katakanlah misalnya pergaulan pria wanita, membangun keluarga, Islam mengajarkan nikah. Iya. Dan soal kerjasama, Islam mengajarkan sedekah, segala macamnya. Nah, termasuk kalau kita bicara khilafah, ajaran Islam dalam hal apa? Ajaran Islam dalam sistem pemerintahan, gitu. Nah, sebagaimana sistem pemerintahan yang dari Islam, maka mestinya inilah yang harus diterapkan. Sama dengan sholat, semestinya umat Islam, ya sholatnya dengan sholat yang diajarkan Islam. Sebagaimana pakaian yang diajarkan Islam, misalnya pakai jilbab itu, ya itu juga yang harus dikenakan umat Islam. Demikian sebagaimana Islam mengajarkan syirik dalam muamalah, mengajarkan waris, maka demikian pula dalam bernegara. Semestinya umat Islam menerapkan ajaran Islam dalam negara tadi. Kita Itu. tolong ambilin buku khilaf. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kalau kita bicara tentang khilafah yang merupakan sistem peran Islam itu, bahkan kalau kita bicara sistem pemerintahan negara apapun, maka perkara penting dalam sistem negara pemerintahan Islam, apa sistem pemerintahan itu adalah soal kedaulatan, as-siyadah. Iya. Itulah yang sebenarnya membedakan sistem pemerintahan tersebut dengan pemerintahan yang lainnya gitu. Nah dalam Islam itu sebenarnya sangat jelas dan itulah yang dalam sistem khilafah ada soal as-siyadah itu kedaulatan. Kedaulatan itu bisa disebut juga as-sultatul ulya, kekuasaan paling tinggi. Kalau disebutkan kekuasaan paling tinggi itu artinya tidak ada yang bisa melawan. Ya.
Nah, itu yang di dalam sistem kerajaan as-siyadatu lil malik. Kedaulatan itu di tangan raja. Apapun keinginan raja harus dikerjakan. Raja itu adalah undang-undang. Raja itu can do no wrong. Nah, itu prinsip-prinsip dan sistem kerajaan. Nah, sistem republik dia punya konsep lagi, meski juga tidak realistis. Yakni as-siyadatu lis-sa'bi. Kedaulatan di tangan rakyat. Semua undang-undang dan kata konsep ini bahwa harus lahir, harus mendapat persetujuan oleh rakyat. Dan yang membedakan secara mendasar dengan sistem khilafah adalah soal as-siyadah ini. Jika dalam sistem republik as-siyadah lis-sa'bi, dalam kerajaan adalah as-siyadah lil malik, maka dalam Islam as-siyadatu lis-syar'i. As-siyadah, sovereignty atau kedaulatan, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan syarak. Apa pengertiannya? Apapun keputusan syarak, maka wajib rakyat dan penguasa tunduk kepadanya. Nah, saya katakan tadi, ajaran Islam di mana yang menunjukkan seperti itu? Misalnya banyak sekali. Contoh diantaranya ada dalam surah An-Nisa ayat 59. Yang An-Nisa ayat 9 itu sebenarnya sedang bicara tentang pemerintahan sekaligus bicara tentang sistem pemerintahan. Coba perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Di situ disebutkan wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ada minkum, min itu litam'id. Kalau disebut kum kalian, berarti kalian tuh khitab tadi kembali kepada alladzina amanu. Ketika disebutkan minkum, berarti minal ladzina amanu atau minal mu'minin. Kalau dia termasuk minal ladzina amanu, termasuk minal mu'minin, berarti ulil amri itu bukan pihak lain. Dia juga termasuk orang yang diseru dalam kitab ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Semuanya, baik rakyat maupun penguasa, termasuk ulil amri tadi. Semua mereka diperintahkan atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya berarti keputusan ulil amri, keputusan penguasa itu harus tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itulah syariat. Maka ketika Allah haramkan riba, maka tinggalkan riba. Ketika Allah SWT wajibkan berbagai macam hudud yang diperintahkan, kerjakan itu semua. Dia harus ati Allah wa atiur Rasulnya. Dan ada tambahan wa ulil amri minkum, itu berarti khusus perintah itu kepada rakyat untuk taat kepada ulil amri. Tapi ulil amri tadi sebenarnya sudah diperintahkan untuk taat juga kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Dan berarti rakyat tadi diperintahkan kepada ulil amri ketika ulil amri itu menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh tadi misalnya. Ketika Allah SWT perintahkan jihad, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, wajib atas kamu untuk perang pada sesuatu yang kalian benci. Khalifah tadi harus, atau dia menjalankan perintah Allah tadi, menjalankan jihad. Jihad dengan negara mana? Kapan dimulai? Sampai kapan? Siapa pemimpinnya? Panglimanya siapa? Berapa tentaranya? Bagaimana pengaturannya? Dan seterusnya. Mustahil itu diserahkan kepada semua orang untuk mengaturnya. Di dalam kitab tafsir disebutkan amrul jihadi maukulun lil imam. Urusan jihad diserahkan kepada imam atau lil khalifah, kepada khalifah. Karena tidak mungkin diserahkan kepada semua orang urusan tadi. Nah, begitu ada khalifah yang menetapkan negara mana, kapan, sampai kapan, siapa saja yang terlibat dan seterusnya, maka umat Islam harus tunduk ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada ulil amri tadi ketika ulil amri menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu bukan ulil amri itu membuat peraturan sendiri yang berbeda dengan peraturan Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan jihad, dia larang jihad. Allah SWT larang khamr, dia justru melegalisasi khamr. Allah melarang perzinahan, dia justru membolehkan perzinahan. Allah perintahkan menghukum pencurian, dia justru hanya menghukum pencuri dengan penjara dan seterusnya. Ketika dia lakukan, itu rakyat tidak boleh taat kepada ulil amri yang seperti itu, karena dia tidak menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal ma'ruf. La ta'ata
limakhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dan tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Itu menunjukkan bahwa kedaulatan itu bukan di tangan penguasa, tapi juga bukan di tangan rakyat. Kalau coba kita lihat perhatian ayat berikut, bagian ayat berikutnya. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila terjadi tanazatum, kalian ada perselisihan. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan perselisihan itu bisa terjadi antara sesama rakyat, termasuk rakyat dengan penguasa. Ketika ada perselisihan antara rakyat dengan rakyat dan penguasa, kembalinya, rujukannya bukan kepada rakyat sebagaimana dalam sistem demokrasi, juga bukan dikembalikan kepada raja yang menjadi penguasa sebagaimana sistem kerajaan, tetapi farudduhu ilallahi war rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang artinya kembali kepada syariat. Ini menunjukkan dengan jelas jenis kelamin khilafah itu yang diperintahkan Islam adalah as-siyadah lisyar'i, bukan yang lain. Oleh karena itu, ketika kemudian menerapkan sistem pemerintahan yang lain, apakah itu republik, apa itu kerajaan, pasti berbeda dengan sistem khilafah. Dan ketika berbeda, itu jelas larang Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi min amrina fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal laisa min amrina, yang itu bukan termasuk perintah. Amrina di situ min amri ini amri din, ya, fahuwa raddun, maka tertolak. Artinya tidak boleh dilakukan. Nah, kesadaran seperti ini yang sebenarnya juga kita harus sadarkan kepada umat bahwa sebenarnya umat Islam punya ajaran namanya khilafah tadi. Ya. Itu jenis kelamin yang paling penting, kedaulatan, as-siyadah lisyar'i. Lalu gimana ada istilah tentang al-khilafah? Nggak ada dalam Quran. Al-khalifah juga nggak ada dalam Quran. Memang ada dalam Quran kata khalifah, meski tidak langsung merujuk pada jabatan negara kepala negara khilafah. Tapi ingat, sumber hukum Islam itu bukan hanya Quran. Ada sumber hukum Islam namanya as-sunnah. Dan dalam masalah hukum, Al-Quran atau as-sunnah itu kal-Quran. Sunnah itu seperti Quran, wajib dijalankan. Ya. Sholat misalnya, sholat hanya diwajibkan Quran yang diperintah untuk menjalankan, mendirikan sholat, tapi musrah. Ya, qimus sholat, diperintahkan mendirikan sholat, tapi sholatnya tidak dijelaskan, sholat apa, kapan waktunya, berapa jumlah rakaatnya, caranya seperti apa, tidak disebutkan. Lalu diterangkan dalam sunnah, sunnah menerangkan berapa kali, kapan dikerjakan, berapa jumlahnya, caranya seperti apa, dan itu wajib diikuti. Wajibnya mengikuti sunnah tadi, sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Quran. Jadi, maka ketika tidak disebutkan, ada yang menantang orang, tunjukkan mana Qurannya. Orang menantang itu. Ya memang tidak ada dalam sunnah, dalam Quran, tentang kata khalifah, yang bimakna kepala negara. Dan negara, atau bahkan kata khilafah juga tidak ada, tapi bukan berarti itu bukan ajaran Islam, karena ajaran Islam tidak hanya dalam Quran tetapi dalam sunnah, dan dalam sunnah itu sangat jelas, dan tidak hanya satu hadis menyebut kata khalifah sebagai kepala negara, dan bahkan menyebut sistem perintahnya dengan kata khilafah. Contohnya dalam hadis Imam Ahmad yang sangat jelas, Rasulullah menyebutkan setelah masa kenabian, masa nubuwah, beliau mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, akan ada kemudian khilafah ala minhajin nubuwah, menyebut secara spesifik khilafah. Dan di dalam hadis itu sampai 2 kali ada khilafah ala minhajin nubuwah. Yang pertama, setelah itu mulkan jabrian, baru kembali khilafatan ala minhajin nubuwah yang kedua. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan siapa yang jadi pemimpinnya, karena setiap negara mesti ada sebutan kepala negaranya. Presiden, kepala negaranya, dalam republik ada sistem republik, kepala negaranya adalah presiden, kerajaan, kepala negaranya adalah rakyat, kaisaran, kepala negaranya adalah kaisar. Khilafah itu kepala negaranya disebut khalifah. Rasul dengan spesifik menyebut khalifah. Misalnya Nabi SAW mengatakan, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun falafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di satakunu khulafa'u fataksu. Nabi mengatakan, Bani Israil itu selalu diurus para nabi.
Dan tiap Nabi meninggal diganti oleh Nabi berikutnya. Nabi berikutnya. Nabi yang mengatakan, jika Bani Israil diurus oleh Nabi, kalian umat Islam juga diurus oleh diriku, oleh Nabi, oleh utusan Allah SWT. Bedanya apa? Bedanya setiap Nabi meninggal, ganti Nabi berikutnya. Dan beliau menegaskan, tidak ada Nabi setelah beliau. Wa innahu la nabiyya ba'di. Tidak akan ada Nabi setelah aku. Terus siapa yang mengurus umat ini jika tidak ada Nabi setelahnya? Tanpa tanya, Rasul mengatakan, saya kuno, fatakunu khulafa, akan ada para khalifah. Ya. Dan khulafa merupakan bentuk jamak dari kata khalifah. Khalifah, Rasul tidak menyebutkan secara umum. Misalnya Malik atau mengundang, apalagi menyebut Ra'isul Jumhuriyah, misalnya presiden, tidak. Spesifik belum menyebutkan khulafa, satakunu khulafa, akan ada para khalifah. Gitu. Dan dalam hadis-hadis yang lain juga belum menyebutkan tidak bui'a li khalifataini faqul akhra minhum. Apabila dibayar dua orang khalifah, maka bunuh yang terakhir kalinya. Kadang Nabi menyebut sebagai imam, man baya'a imaman safqata yadih wa samrata qalbi, siapa yang telah memberikan baiat kepada seorang imam dengan safqata yadih, uluran tangan dan buah hatinya, maka untuk imam. Sebutan ini sebutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Ada imamah, ada juga al-khilafah. Sebutan yang lebih umum yakni al-imarah, seperti sebutan yang diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang menyebut dirinya Amirul Mukminin, ya, untuk membedakan dengan khalifah sebelumnya. Kalau sebelumnya khalifah kadang disebut Khalifatul Rasulillah, itu tak terbayang oleh Khalifatul Rasulillah, Khalifatul Rasulillah, Khalifati Rasulillah, maka beliau udah agunlah Amirul Mukminin. Maka disebut tiga itu minimal. Apa yang disebut sebagai khalifah, imam atau imaratul atau Amirul Mukminin. Tiga-tiganya mutaradif, kalimat yang memiliki kesamaan. Ada seorang kepala negara dengan sistem negara yang perkara yang mendasar diantaranya adalah soal Asia. Nah, ini kan kalau kita lihat sebenarnya ini sistem yang indah. Mestinya dengan sistem ini umat Islam justru tidak perlu khawatir akan ada perubahan undang-undang yang dimain-main oleh penguasa. Akan ada penguasa yang dalam republik, meski mereka mengatasnamakan rakyat, tetapi semua undang-undang itu hanya menguntungkan dirinya. Justru dalam sistem republik seperti sekarang ini, itu kan sebenarnya undang-undang yang katanya dari rakyat, untuk itu sebenarnya justru hanya atas nama. Katanya undang-undang dibuat oleh pemerintah, lalu dibawa ke DPR. DPR digodok, solusi duanya. Apalagi DPR juga sudah cengkeram dalam bentuk koalisi. Sudah, apa yang diminta presiden buatkan, apa yang diminta buatkan. Sehingga sebenarnya itulah sistem diktator sebenarnya atas nama rakyat. Mestinya umat Islam itu tidak akan mau dipimpin atau diberi dalam sistem ini, karena ini akan menjadikan mereka sebagai budak sesama manusia. Bagaimana mungkin ada orang manusia yang punya hak membuat hukum, yang dia berhak menentukan ini baik dan ini buruk, lalu memaksakan orang lain untuk mengikuti kebaikan dan keburukan yang dia buat. Mestinya manusia yang berakal, dia tidak akan mau tunduk. Dia hanya mau tunduk kepada Allah SWT yang tahu mana yang baik dan yang buruk, yang memerintahkan inilah yang baik dan ini yang buruk. Dan manusia, termasuk khalifah, dia hanya sekadar munafidul hukum, dia hanya sekadar menjalankan hukum. Maka dalam soal as-sultan, dalam kekuasaan yang menjalankan, bukan bicara tentang asyadah, adalah ummah berhak memilih siapa yang menjadi khalifah mereka. Tetapi sama sekali umat tidak memiliki hak untuk membuat undang-undang. Jadi dari aspek ini saja sebenarnya tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak khilafah. Karena khilafah adalah bagian yang asli dari ajaran Islam, punya dalil-dalil yang jelas, diamalkan oleh para Rasulullah dan para sahabat, dan juga para ulama yang lain, bahkan itu merupakan perkara ijma, sehingga sungguh aneh kalau ada sekarang ada sebagian umat Islam yang menolak khilafah, seolah-olah bukan ajarannya. Dan anehnya lebih fanatik dengan ajarannya Voltaire, John Locke, Montesquieu, dan segala macam. Yang sistem buatan mereka itulah, mereka itulah orang-orang kafir. Dan bukankah dalam salat kita itu selalu meminta kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim apa? Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang luruslah jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa itu? An-nabiyun, syuhada, salihin, ya as-siddiqin, syuhada, salihin. Kalau kita persembahan seorang muda, siapa? Nabiyun, nabiyin, mereka adalah orang yang mendapatkan wahyu. Siapa as-siddiqun? Orang yang membenarkan wahyu. As-syuhada, Iya. orang yang perjuangkan wahyu. As-salihin, siap orang yang mengamalkan wahyu. Mesti kaitan dengan wahyu dari Allah SWT. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Siapa itu? Rasulullah menyebutkan al-Yahud, an-Nasara, al-Dhalin, dan yang semacam itu. Mestinya umat Islam sadar mereka tidak akan sudi mengikuti jalan yang dibuat oleh orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang sesat. Mengapa khilafah ajaran Rasulullah yang diamalkan oleh para sahabat, yang diwariskan kepada kita, yang itu adalah mereka adalah siddiqin, syuhada, salihin, ya, kita tolak, sementara justru kita ambil secara tanpa reserve ajaran dari Voltaire, Ya, ya. dari John Locke. Mereka adalah maghdubi alaihim tadi. Mereka adalah orang-orang dhalim. Iya, Maka iya, iya. justru kita sebenarnya ingin menyadarkan kepada umat bahwa inilah ajaran mereka dan yang seharusnya mereka kerjakan dan perjuangkan. Gitu, Ustaz. Insya Allah, iya, iya, iya. Ya, ini tentu saja pemirsa juga akhirnya banyak yang bertanya-tanya juga gimana kemudian dengan masalah Suriah, kemudian bagaimana membangkitkan khilafah itu sendiri kalau dari Indonesia, apakah kemudian NKRI-nya justru akan terpecah, akankah runtuh dan lain-lain ya. Sabar pemirsa ya. Ini alhamdulillah. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda itu akan terjawab di buku setebal 628 halaman ditambah 10 halaman 638 termasuk daftar pustakanya ya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya nih pertanyaannya, saya izin bergeser ke Ustadz Bukhari Muslim begitu ya. Bagaimana kemudian langkah yang efektif mengedukasi khilafah di tengah-tengah masyarakat yang majemuk di Indonesia ini, Ustadz? Ya, barakallahu fikum. Eh, Buku yang diluncurkan beberapa waktu lalu, dan saya salah satu yang mendapatnya, Masya itu Allah. menjadi panduan semacam kurikulum ya. Iya. Panduan untuk para duat, para aktivis, para tokoh untuk dijadikan pelajaran, ya boleh mengkritisi, kemudian dijadikan sarana untuk memberikan pelajaran kepada umat, kepada saudara-saudara kita, pada para akademisi, pada para tokoh, pada para penggiat dakwah dan lain sebagainya. Karena ini penting. Jadi saya juga di kesempatan ini minta kepada para senior ya, para Ustadz Ismail, Ustadz Labib, Ustadz Abdurrahman dan lain sebagainya, untuk juga menjumpai tokoh-tokoh itu. Karena saya ingat salah satu tokoh dulu yang pernah dianggap sangat radikal, ya, dianggap sebagai tokoh radikal Indonesia. Tapi ketika beliau bersilaturahim dengan para tokoh kiai-kiai itu, mereka kaget karena beliau bicara begitu runut tentang persoalan tatbikus syariah, persoalan Islam dengan nilai-nilai Islamnya dalam kehidupan, ketika dia harus diejawantahkan dalam sisi hukumnya, sisi sosial kemasyarakatan, budayanya. Jadi orang merasa, oh ada ternyata, gini loh. Jadi ada orang, ada ulama, ada tokoh, ada dai yang dia tahu, tapi ya mungkin istilahnya ngajinya nggak sampai ke sono gitu. Jadi mungkin oleh ustadznya, oleh gurunya, oleh kiainya, oleh murabinya itu belum ngaji sampai ke sono gitu. Hanya diperkenalkan sekilas lintas, dianggap ya sudah di sini aja dulu gitu. Jadi ketika kita menyampaikan itu terkaget-kaget, ketika kita mengingatkan itu, ya sama dengan maaf ya. Misalnya, kenapa sih orang itu malas baca Quran? Iya. Coba Mas, kenapa? Karena merasa nggak dapat apa-apa dari Quran. Nggak merasakan langsung bagaimana Quran itu mempengaruhi pola pikirnya. Quran itu membangkitkan spiritnya. Quran itu menghadirkan pencerahan buat dia. Itu belum kerasa. Kenapa? Dia baru sekadar mengumpulkan pahala dari membaca Quran.
Dia belum mendalami Quran yang kemudian membuat dia penasaran sehingga ada sudah mulai sesuatu yang membuat dia semangat untuk membaca Quran itu. Jadi kalau hari dia awal hidup paginya itu, dia nggak mungkin melakukan apa-apa kecuali menghafal Quran. Kenapa? Karena merasa ada sesuatu yang dia peroleh, ada sesuatu yang didapatkan. Dan selama ini belum. Ya, bisa dihitung jari. Kita ketika misalnya pelatihan doa, pelatihan khutbah, para khatib dan dai itu, rata-rata saya tanya, pernah khatam Iya. Quran? Pernah. Tapi ketika pertanyaan itu ditingkatkan, pernah nggak khatam membaca terjemah Quran? Itu hanya 1-2 orang, bahkan ada yang sama sekali belum pernah. Iya. Kebayang nggak? Kalaupun dia baca khatam, belum terprogram. Sehingga nggak menemukan ada zauk ya, ada rasa. Kalau kata guru saya itu, seperti orang belajar sepeda. Kalau awal-awal kan mesti pegang stangnya, mesti lihat ke depan, konsentrasi. Kalau udah pinter, lepas stang pun nggak apa-apa gitu. Sambil nelpon pun bisa gitu. Kenapa? Karena sudah ada zauk yang nyetirin gitu, sudah ada zauk yang mengkomando dia melakukan sesuatu, menyemangati dia untuk menyampaikan sesuatu. Karena prinsipnya ketika sampai kepada tingkat dia paham tentang apa itu Islam dengan nilai-nilainya, apa Islam dengan konsepnya, apa Islam sampai kepada penegakan misalnya khilafah dalam kehidupan, itu dia merasa bagian ya kalau nggak bangkit, nggak muncul ya hancur dalam itu gitu. Dia nggak ada pilihan yang lain. Seperti sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditawarkan, beliau menyatakan kan, "La wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruk hadal atraktu." Andaikan mereka mampu mengambil matahari letakkan tanganku, bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, enggak lagi. Kenapa? Karena sudah menyatu, sudah masuk betul dalam pikirannya, sudah masuk dalam keyakinannya. Sehingga proses itu dilewati dengan kesadaran penuh bahwa kalau nggak sekarang, ya nanti dilanjutkan oleh generasi setelahnya, orang-orang berikutnya. Besok kita kembali kepada Allah, Allah tanya, kita bisa jawab. Malaikat tanya, kita bisa jawab. Kenapa? Karena memang kita melakukan itu, kita mengerjakan itu. Persoalannya, kalau dia nggak yakin dengan itu, dia nggak tahu dengan itu, kemudian apa yang bisa diharapkan? Nggak Iya, akan iya. ada. Tapi kalau dia tahu itu, dia pasti penasaran, dia cari tahu. Sama dengan tadi ketika orang ngaji tadi. Kalau ya ada beberapa teman yang minjam ya buku itu dari saya. Saya Oh, iya, bilang Masya Allah, minjam iya. tapi pakai tepat. Memang terbatas ya. Minjam nggak boleh dibawa gitu. Karena Iya, saya iya, juga iya, lagi iya. mengkaji. Iya. Itu Sudahlah begitu ini juga terbatas, terbatas ya. Ustadz. Sudahlah begitu Iya. terbatas. Jadi memang perlu dibuat juga Ustadz Ismail apa namanya mungkin bedah buku online atau apalah namanya yang ya kalau nggak online ya safari bedah buku keliling itu bisa difasilitasi. Tambah lagi Masya energi Allah. baru itu yang kita dengar pidato presiden kemarin. Itu harus kita kasih Iya. tahu bahwa yang dipidatokan presiden itu adalah khilafah Islamiyah. Itu poinnya. Yang disebut 600 tahun dari sampai runtuhnya dalam tanda petik di 1924 itu, saya sekarang jumlahnya juga sudah 100 tahun itu adalah khilafah yang disampaikan. Mungkin beliau menyebutnya dengan peradaban, imperium, kekaisaran, atau apapun namanya. Tapi ada yang menarik yang disampaikan beliau itu, ada keyakinan bahwa pernah gitu hadir bahwa Islam itu menguasai sekian lama. Islam itu menjadi apa namanya ruh yang menggetarkan spirit siapapun yang ada di dalamnya, sata kepada non muslim sekalipun. Ya secara sederhana konsep-konsep ya misalnya yang ditanyakan tadi, misalnya soal orang yang di perbankan, orang yang bergiat dalam kehidupan ekonomi, yang berada dalam lingkaran oligarki dan sebagainya, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kadang nggak serta-merta sekonyong-konyong, karena Al-Quran pun memberikan tahapan. Ketika Allah melarang judi, khamar, itu kan bertahap. Iya. Prosesnya panjang, menggugah kesadaran, bangun spirit, membuat orang jadi pede, orang merasa tidak apa namanya, kemudian seolah-olah ya sudah sampai di sini gitu. Enggak. Tapi membangkitkan semangat orang. Karena menghadirkan sesuatu yang memang Allah tahu betul. Kita aja mau beli mobil, kita ikuti betul itu buku petunjuknya. Mulai dari pasang kuncinya, sampai nyetelnya, mainkan ininya, mainkan itunya. Dengan arahan petunjuk buku itu. Nah ini kehidupan. Yang bukan hanya hari ini. Saya selalu menyebutnya kehidupan itu gak hanya sekali.
Iya. Kehidupan itu setelah ini ada lagi kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan. Allah kasih konsepnya, Allah kasih tata aturannya, Allah kasih buku panduannya. Tapi kan kita belum mengambilnya secara maksimal, belum mendalaminya secara utuh, sehingga ya kita masih jauh. Dzalikal kitab la raiba fi, bila syakka fi itu siapa? Orang-orang yang memang mengantar dirinya untuk menuju takwa. Kalau nggak begitu nggak bisa. La syakka fi itu hanya bisa kerasa kalau orang sudah ala sabilil huda, ala sabilir rasyad. Nah, itu kan diletakkan oleh Allah di awal surah. Setelah Al-Fatihah secara utuh, di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi. Penunjukan yang memberikan makna yang sangat dalam bahwa ini ya kalau kita jauh yang nggak bisa dapat, mesti dekat baru merasakan getarannya, dekat supaya merasakan sentuhannya, dekat supaya mendapatkan spiritnya, dekat supaya memperoleh energinya. Itu yang harus kemas itu harus disampaikan betul. Ketika semakin didalami, semakin dipahami, apalagi para intelektual, para cendekiawan, para akademisi, ada saya kira terlalu hebat rasanya kalau dia mau pengen cari konsep yang lain. Sementara Allah sudah menyediakan begitu lengkap dan utuh. Terlalu menguras energi kita, gitu. Terlalu buang-buang waktu kita rasanya kalau pengen konsep yang lain. Sementara Allah mengatakan, saya berterima kasih sekali kepada penulis buku ini. Kenapa? Karena memberikan konsep. Ya, saya juga menanyakan kepada para senior, para tokoh yang dapat itu, yang sudah baca merasakan, wah ini kenapa nggak dari dulu? Saya bilang enggak, memang harus sekarang. Masya Allah. Kalau dari beda lagi, gaungnya pasti beda lagi, dauknya beda lagi. Memang sekarang, dan ternyata Allah kasih momen kan. Siapa yang musikan itu di Bang Refli supaya itu loh undang Ustadz Ismail sama Kiai Labib ketika bicara. Dan nanti saya akan sampaikan kepada kepada Bang Refli lagi juga, bahwa Kiai Labib itu bukan hanya nulis buku, nulis tafsir itu dalam bahasa Indonesia. Ada tafsirnya yang tulisan beliau itu dalam versi Arab, bahasa Arab, pakai bahasa Arab gitu. Dan beliau harus tahu gitu, supaya melihat, oh ternyata kemampuan ulama kita, tokoh kita itu nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi mendalami dari sisi bahasanya, mau kemudian berpatokan kepada tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir-tafsir yang lama, yang mana memang ilmu beliau-beliau itu runut sekali, ilmu beliau-beliau itu sudah sangat utuh, sangat lengkap. Kita tidak coba dibayangkan kalau nggak ada ulama pendahulu kita, yang misalnya Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang menyusun begitu indah konsep yang sekarang kemudian kita kenal, ada Imam Syafi'i, ada imam-imam yang lain yang sudah mendahului kita, yang mereka meletakkan dasar itu, mengantar kita berpikirnya itu luar biasa gitu. Berpikirnya begitu indah gitu. Cuman mungkin bahasanya ya sampai hari ini berbeda, atau pemahaman yang berbeda, tinggal ya kita dudukkan, kita sinkronkan, kita samakan supaya daya getarnya itu nyambung terus, daya sentuhnya itu menggugah terus, daya dobraknya itu menghadirkan energi terus-menerus gitu. Nah, kita bersyukur ya alhamdulillah memang Allah menurunkan Al-Qur'an juga kan nggak langsung. Kalau Allah mau kan bisa diturunkan plek satu Quran itu 30 juz, 114 surah, langsung plek gitu. Tapi kan tidak. Allah mengawali Quran dari Iqra yang ditutup dengan satu kesimpulan yang luar biasa, menggetarkan hati kita dengan apa ya? Sudah berpikir, ayo bergerak gitu. Dan alhamdulillahnya ya lagi-lagi kita hidup di zaman sudah ada ulama tempo dulu, ulama yang umurnya pendek, tapi Masya Allah karya-karyanya luar biasa. Kita ini umur kita udah panjang, tapi belum ada karya yang monumental, karya yang fenomenal, karya yang berkait dengan tanggung jawab kita sebagai khalifatullah fil ard. Bukan sekedar hamba Allah yang ibadah secara personal selesai, tidak gitu. So kita ditanya kepada ada kepedulian yang lebih besar. Kalau tidak peduli kepada anak yatim, kepada fakir miskin saja Allah menyatakan bahwa kita ini pendusta agama, bagaimana tidak peduli dengan konsep Allah yang besar? Konsep penyelamatan, konsep pembebasan, konsep pencerahan yang lebih dahsyat. Wah ini kan jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi ada dosen saya di Malaysia itu kalau beliau datang saya suka ngantar. Saya bilang izin ya, Prof istirahat dulu di hotel, saya mau ngaji dulu. Ustadz mau ngajar
Atau mau belajar? Saya mau belajar. Oh, masih belajar juga. Gitu. Saya bilang, iya. Kalau Quran tuh gak ada habisnya, Prof. Makin dikaji, besok ngaji lagi, baru lagi. Ada sesuatu yang lain lagi. Ada sesuatu yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Apalagi ilmu-ilmu pelengkapnya itu makin menguatkan. Nah, beliau merasa, wah, ya tapi kan sudah S3, sudah menekuni ini, sudah cukup gitu kan. Enggak selesai. Sampai mati minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Belum lagi jawab kita besok di hadapan Allah. Yang ditanyakan bukan hanya persoalan kita gitu. Allah Iya. kasih kita kemampuan lebih, Allah kasih kita kapasitas lebih kan. Tidak hanya untuk diri kita. Terlalu mubazir rasanya kalau Allah berikan itu, tapi kita sia-siakan kan. Kalau istilah Kiai Labib tadi itu, ya orang lebih fokus kepada daya setrumnya listrik. Tapi manfaat besarnya listrik, urgensi listrik, energi yang dipakai listrik dalam kehidupan itu nggak disadarkan umat, nggak disadarkan jamaah, nggak disadarkan mad'u kita kepada hal yang lebih besar. Bahwa iya, yang dilihat kan cuma setrumnya. Sekarang listrik sudah di bawah tanah, nggak pakai kabel lagi, setrum banyak yang tidak kelihatan, tiba-tiba nyala. Bahkan nggak pakai langsung pakai sinar matahari, yang nggak perlu tenaga, nggak perlu bayar, kan sudah mulai bermunculan. Nah, itu yang kenapa tingkat dunia kita begitu hebat dan luar biasa, tapi kecanggihan iman kita, kekuatan pemikiran kita tidak sehebat dengan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya itu. Nah, ini tantangan besar bagi intelektual Muslim, cendekiawan Muslim, tokoh-tokoh Islam yang harus memang membangun kesadaran. Apapun yang istilahnya lah, tapi yang penting bahwa ajaran Allah yang begitu lengkap dan utuh ini sangat sayang kemampuan kita yang diberikan oleh Allah, kapasitas kita yang diturunkan oleh Allah, tapi kita tidak maksimal dan memanfaatkan. Rasanya terlalu mubazir gitu. Rasanya besok kita ditanya oleh Allah itu berat kita ngejawabnya. Kenapa? Karena potensi besar yang dikasih oleh Allah kok cuma untuk itu loh. Potensi Allah yang begitu dahsyat kok cuma kasih itu. Saya kemarin sampai berulang-ulang dengerin itu pidato presiden itu. Berulang-ulang. Karena saya tahu bagaimana presiden itu punya daya yang ada kan orang punya apa istilahnya kalau istilah Pak Anies itu punya keinginan bacanya ada tapi daya bacanya nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang kan cukup selesai baca judul kan, nggak tuntas membaca apa isinya. Minat baca dengan daya baca kan. Begitu saya. Iya, Masya Allah. Iya, ini pemirsa tentunya menjadi sesuatu yang uh, membuat taraf berpikir kita naik ya, ketika kita berbicara kemudian dengan para ulama, dengan ilmuwan, dengan orang-orang yang kemudian memahami ilmu begitu. Jadi kalau ustadz-ustadz kita tadi itu menjelaskan secara detail dan bahkan bisa menyampaikan kepada kita dalam bentuk cerita begitu, itu artinya memang ya bagaimana beliau itu bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana sehingga kita bisa mencerna itu. Nah ini eh, yang jadi masalah adalah eh, minimnya minat baca masyarakat kita ya. Kalau kita berbicara mayoritas ya tentunya adalah umat yang memahami ini ya, mungkin mungkin dia belajar baca sejarah, mungkin dia juga paham ilmu ketatanegaraan begitu, ilmu ketatanegaraan begitu. Ada yang disebut negara agama dan salah satunya itu kemudian Romawi. Nah pada saat itu Romawi, mohon maaf, akhirnya Romawi itu disamakan dalam sebuah pertanyaan ini, disamakan dengan khilafah yang ini apakah apakah kemudian khilafah ini akan menjadi negara Tuhan yang sama Romawi mendolimi rakyatnya atas nama gereja, kemudian mereka menindas rakyatnya. Nah ini mungkin baca sejarahnya nggak komprehensif ya Ustaz, tapi it's okay lah, itu kemudian menarik untuk kita bahas Ustaz Ismail. Mengingat juga di dalam buku ini itu ada satu bab berjudul Khilafah Negara Manusia Bukan Negara Tuhan. Nah ini mungkin bisa kita ungkap sedikit bahwasanya khilafah itu adalah sistem atau negara yang memang bisa diaplikasikan oleh manusia yang penuh salah dan penuh dosa ini begitu Ustadz. Ya, ya memang selama ini di dalam kerangka yang acap dipahami dan itu beredar luas, jika Iya, bukan demokrasi, teokrasi. Jika iya bukan betul. teokrasi, jika tidak mau teokrasi, maka demokrasi.
Jadi seperti seolah-olah kita harus memilih di antara keduanya. Iya. Nah, kemudian dengan seenaknya saja langsung khilafah itu ditempatkan sebagai salah satu bagian dari Teokrasi. teokrasi itu. Nah, Hmm. eh, justru disinilah sebenarnya letak masalahnya. Pentingnya kita itu mengkaji sistem politik dan pemerintah Islam khilafah itu. Apakah benar khilafah eh, itu teokrasi? Apa sih teokrasi itu? Nah, nah, kalau kita bicara tentang teokrasi dan juga demokrasi, pada intinya itu kan eh, ada pada poin yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz Labib, yaitu Iya. pada konsep kedaulatan. Tuh. Mm-mm. Kedaulatan itu apa sih? Yang memiliki iroda, yang memiliki kehendak paling tinggi, kepadanya kita harus tunduk. Kalau secara praktis itu adalah man lahu haku isdaril hukmi alal asya wal afal. Siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menerbitkan hukum atas perbuatan dan benda? Kita hidup itu tidak pernah bisa keluar dari dua perkara itu, dari perbuatan dan benda. Tuh, kita minum itu perbuatan, minum apa itu benda. Tuh. Nah, siapa yang berhak menentukan hukum atas kedua itu? Eh, pada pada intinya itu kan ada dua, manusia ataukah pencipta manusia. Tuh, kalau manusia eh, itulah yang disebut dengan kedaulatan rakyat, asyadatul lisyabi, kedaulatan di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya. Itulah demokrasi. Itu Hmm. eh, khilafah mengatakan bahwa asyadatu laisa lisabi, kedaulatan bukan di tangan rakyat tapi lisar'i. Ya, asyadatu lisari, kedaulatan di tangan syariah. Itu karena syari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk menetapkan hukum atas perbuatan dan benda itu. Dialah Iya. yang berhak untuk menetapkan halal dan haram, boleh tidak boleh itu. Apakah dengan begitu lantas berarti bahwa khilafah itu teokrasi? Oh, tahan dulu, jangan dulu mengatakan begitu. Mengapa? Karena Iya. meski bahwa khilafah itu atau dalam sistem khilafah itu kedaulatan di tangan syariah, pemimpinnya atau khalifahnya tetap dia harus dipilih oleh rakyat. As-sultatu lil ummah, kekuasaan di tangan umat. Nah, sementara kalau teokrasi itu kan eh, dikatakan bahwa penguasa itu dia di merasa dipilih oleh Tuhan itu. Eh, dia berkuasa untuk memimpin rakyatnya dengan hukum Tuhan, Hmm. ya kan? Tuh. Iya, Jadi betul. dia itu manusia separuh Tuhan, katakanlah begitu. Hmm. Teokrasi. Karena itulah maka kemudian dia merasa boleh berbuat apapun gitu. Nah, ini yang membedakan antara teokrasi dengan khilafah. Nah, kalau khilafah as-sultatu lisyabi, kekuasaan di tangan rakyat. Hmm. Bahwa pemimpin itu dia hanya dia dipimpin oleh rakyat. Jadi siapapun yang memimpin dia harus mendapatkan mandat dari rakyat. Kalau begitu sama dong dengan demokrasi. Tahan dulu. Kenapa? Karena kalau dalam demokrasi itu Iya. pemimpin juga dipilih oleh rakyat, tapi untuk Hmm. melaksanakan kedaulatan rakyat, melaksanakan hukum-hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya itu. Kalau dalam Iya. masa Orde Baru dulu malah pemimpin itu dipilih untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat itu, Hmm. aspera gitu. Oh, iya, Jadi benar. rakyatnya dibiarkan terus menderita gitu, diamanatkan pada pemimpin. Nah, dalam khilafah pemimpin dipilih oleh rakyat, tapi dia Hmm. dipilih untuk melaksanakan kedaulatan syariah tadi itu. Maka menarik itu kalau kita ikuti pidatonya Sayyiduna Abu Bakar ketika dipilih menjadi Khalifah. khalifah itu dia kan mengatakan lastu bi khairikum, ya, aku ini bukanlah orang yang terbaik dari kalian. Apa poinnya? Dia katakan bahwa kalau aku maksiat kepada Allah dan Rasul, maka fala ta'ali gitu, janganlah engkau taat kepadaku. Tuh. Nah, itu kan menunjukkan Ya. bahwa dia itu dipilih itu sadar betul untuk melaksanakan kedaulatan syariah itu, melaksanakan
eh, dia melaksanakan Islam, bukan untuk melaksanakan apa yang disebut sekarang ini dengan kedaulatan rakyat itu. Jadi dengan demikian maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa khilafah itu sistem politik dan pemerintahan yang bukanlah teokrasi tapi juga bukan demokrasi. Terus apa dong? Kalau begitu Iya. yang bukan-bukan, yang bukan-bukan, bukan itu yang bukan. Jangan dulu begitu Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Eh, Kenapa kita tidak boleh mempunyai satu posisi khas gitu? Kenapa kita harus selalu tunduk pada preposisi yang sudah ditetapkan oleh para teoretikus politik yang mereka itu mengembangkan teori politik itu tidak berdasarkan kepada ajaran Islam atau tidak memasukkan fakta-fakta yang berkembang di dalam dunia Islam. Tuh. Jadi problem besar dari teori di dalam ilmu sosial itu banyak sekali yang itu dibangkitkan atau dirumuskan berdasarkan pengalaman kehidupan masyarakat Barat, kehidupan politik, kehidupan sosial, ekonomi, kehidupan rumah tangga, kehidupan eh, perempuan, anak-anak dan sebagainya. Makanya kemudian muncullah macam-macam kan. Ada feminisme itu kan gerakan yang muncul dari dunia barat melihat fakta ada banyak sekali penindasan yang terjadi di masyarakat mereka itu. Kemudian muncullah sekarang istilah KDRT itu kan pengalaman di sana kan. Kemudian muncul macam-macam sesuatu yang kita tidak pernah rasakan dalam kehidupan kita sebenarnya. Mbah-mbah kita atau orang tua kita dulu, mbah buyut kita itu baik-baik saja, kok nggak ada masalah-masalah kayak itu. Baru belakangan kemudian perempuan di Indonesia ikut-ikutan emansipasi, ikut-ikutan apa feminisme gitu. Yang kemudian setelah dan itu dipaksakan di dunia Islam, maka kemudian kita merasa asing dengan loh kita masalah apa. Nah begitu juga dengan teori-teori politik itu. Teori ekonomi juga begitu. Iya. Teori ekonomi itu selalu diajarkan bahwa sistem ekonomi itu ada dua, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis. Terus yang ketiga Iya. ekonomi campuran. Nah, Hmm, hmm, hmm. campuran itu antara sosialis dan kapitalis. Tidak pernah dijelaskan sistem ekonomi Islam. Nggak pernah. Iya. Di negara yang Betul, mayoritas betul. Muslim itu tidak pernah dibahas ini. Begitu juga ketika bicara tentang sistem politik. Sistem politik itu Iya. selalu disebutkan kalau nggak teokrasi ya demokrasi, ya Demokrasi. kan? Hmm. Kerajaan, republik, gitu-gitu. Nggak pernah disebutkan khilafah. Hmm, Gitu. hmm, Nah, hmm, ketika hmm. itu mau dikaji, keburu kemudian dipukul dengan aneka macam. Kan aneh. Kalau itu Iya, iya. di negara sekuler sana barat maksudnya ya di negara barat yang majoriti Nasrani mungkin Hmm, bisa dipahami tapi ini di negeri mayoritas Muslim bahkan hmm. di banyak perguruan tinggi di Amerika atau di Eropa sekarang malah justru mereka mengembangkan studi-studi terhadap hukum Islam dan sistem politik ekonomi Islam di Harvard itu ada pusat studi ekonomi Islam coba. Iya. Kau tengok di sini ada nggak itu pusat studi ekonomi Islam? Nggak ada. Kemudian di Harvard Law School itu ada pusat studi hukum Islam. Coba. Hmm. Dan mereka menarik kesimpulan bahwa tidak ada satu sistem hukum yang begitu canggihnya lebih daripada hukum Islam, hukum fikih Islam. Itu kesimpulan mereka. Ya kan hukum fikih Islam kan bicara dari soal air, ibadah, sampai soal keluarga, Iya. waris, ya kan? Hmm. Mahram, pernikahan, wah begitu telitinya, begitu detailnya. Sesuatu yang tidak mereka jumpai dalam sistem hukum manapun gitu. Iya. Gitu ya. Betul, betul sekali, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz Ya. Ismail Isanto. Nggak terasa hampir jam 10 ini, Ustadz. Hmm. Kita diskusi. Nah, itu nanti pemirsa yang masih penasaran dengan bukunya. Nah, ini ada yang berterima kasih. Makasih Ustadz, jadi tahu cara menjawabnya. Nah, jika ada pertanyaan begitu. Nah, gitu ya. Nanti dinantikan ini Eh. Ustadz live khusus untuk Q&A membahas seputar khilafah. Ya, tunggu tanggal mainnya. Siap, siap, siap. Ya, insya Allah. Ya Pemirsa, Allah. pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ingin mengetahui secara komprehensif tentunya
memerlukan waktu untuk belajar dan tentunya juga butuh kemauan. Tapi paling tidak, ketika Anda menyaksikan video-video dari UI Official Channel, Anda bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih luas, gambaran-gambaran yang komprehensif tentang bagaimana ajaran Islam itu mengajarkan manusia untuk hidup. Tadi disampaikan Ustadz Ismail mulai dari masalah air, dan di sini dibahas asiknya pemirsa. Dibahas mulai dari perekonomian, kemudian bahas soal air, bahas soal ekspor impor, kemudian fenomena di Suriah sekarang seperti apa, dan ketika misalnya khilafah itu kemudian tegak di Suriah, nanti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya dibahas dalam buku ini. Maka tadi tidak salah ya ketika Ustadz Bukhari Muslim mengatakan ini menjadi sebuah kurikulum untuk dakwah khilafah. Nah, semoga kita semua berkesempatan untuk bisa memiliki buku yang luar biasa ini, dan tentunya kita bisa juga mengajarkan kepada umat. Nah, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya sampaikan jazakumullah khairan jazak kepada Ustadz Ismail Isanto, kepada Ustadz Bukhari Muslim, dan kepada Kiai Haji Rahmat Esklabib yang sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya yang luar biasa malam hari ini. Semoga forum-forum membedah soal khilafah ini akan ada dan marak lagi, dan ya tentu saja saya tunjukkan bukunya. Masya Allah. Ini yang versi baru. Versi ya 2.0. Kalau saya masih 1.0, covernya masih biru. Ini. Nah, nanti pemirsa kalau sudah di launching kayaknya dapat yang covernya hitam deh. Insya Allah. Insya Allah ya. Baik pemirsa dan para pembicara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.